4 orang pakai rompi atribut BBWS. Bawa-bawa nama saya orangnya Pak Prabowo. Akhirnya Haji Endang angkat bicara. Pasalnya jembatan yang ia bangun setelah 15 tahun beroperasi tanpa masalah, kini disegel oleh BBWS atau Balai Besar Wilayah Sungai, yaitu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Republik Indonesia. Akibat penyeberangan perahu ini tutup sementara, menyebabkan ribuan masyarakat terhambat aktivitasnya, dari terlambat masuk sekolah hingga telat masuk kerja, karena untuk memutar balik, jarak tempuh mencapai belasan kilometer. Tapi anehnya, kenapa baru sekarang jembatan ini dipermasalahkan? Setelah 15 tahun berlalu, telah begitu bermanfaat terhadap warga sekitar. Begini komentar Ketua BBWS. Jembatan, apapun bentuk pengusahaan dan pendayagunaan yang ada di wilayah sungai, itu semuanya harus berizin. Tentu harus sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku, artinya harus juga berusaha itu legal, safe, ya, dan mensejahterakan. Kita harus tanya dulu safe-nya. Safe itu harus sesuai dengan regulasi. Bagaimana supaya jembatan ini aman, bisa digunakan dan bisa mensejahterakan. Kalau saya melihat secara teknis pembangunan jembatan itu bukan untuk dilalui orang, dilalui kendaraan. Menurut saya belum detail mempelajari itu, tetapi saya dari ilmu teknik sipil yang saya tahu teknis jembatan itu bukan seperti itu. Udah dikasih pemberitahuan, sudah dipanggil, sudah disuratin, diperingati 1, 2, 3. Setelah itu kami minta bantuan Pemkab dibongkar kalau memang tidak mematuhi itu. Maafkan kami rakyat kecil ini Pak Kepala BBWS, yang tidak memahami literasi hukum yang berlaku. Yang kami pikirkan hanyalah aktivitas keseharian kami menjadi lancar. Jembatan ini sudah membantu kami selama 15 tahun lebih. Apakah kami bukan orang? Jikalau jembatan ini tidak layak dilewati menurut Anda? Dan masalah legalitas, kenapa baru sekarang dipermasalahkan? Dari dulu Anda kemana saja, Pak? Asal Bapak tahu. Tahun 2010 yang lalu, jembatan ini dibangun Haji Endang dengan uang pribadi. Hasil hutang ke bank, dan sampai sekarang, beliau masih mencicilnya. Nilainya sekitar 5 miliar rupiah, dan bukan dana dari APBD apalagi APBN. Jikalau tidak layak untuk dilewati manusia. Asal Bapak tahu bahwa struktur jembatan ini terbuat dari 11 perahu ponton besi, dengan mekanisme fleksibilitas otomatis yang mengikuti tinggi dan rendahnya permukaan air sungai. Berbicara mengenai kesejahteraan, Bapak tidak perlu khawatir. Pasalnya, jembatan ini memberdayakan sekitar 41 orang pekerja. Bahkan dari hasil jembatan, bisa memberangkatkan 18 warga untuk umroh secara gratis. Jikalau Bapak ingin menutup jembatan ini, maka buatkanlah yang baru, yang sesuai dengan kriteria Bapak sebagai ahli teknik sipil katanya. Intinya, mudahkanlah segala urusan kami sebagai rakyat kecil. Begini tanggapan Haji Endang. Jadi pada saat itu saya nggak ada. Dia datang ke sini, 4 orang pakai rompi atribut BBWS, yang nggak tahu benar dan tidaknya, ngaku-ngakunya yang 2 dari media, yang 1 pakai baju, ini advokat, namanya Budi, soalnya advokat dari pihak BBWS. Dan lucunya lagi datang ke sini dia langsung bawa-bawa nama saya orangnya Pak Prabowo. Saya kan ketawa. Ya kita sama, itu presiden kita, Pak Prabowo dan pendukung Prabowo semua di sini. Kita rakyatnya ya Pak. Kita rakyatnya. Nah gitu. Terus tiba-tiba karena saya nggak ada, dia masang banner di atas perahu saya. Oke. Dan ada kata-kata terus segala macam masalah keselamatan itu ini. Ya, kan saya nggak ada, nggak izin mas saya. Begitu saya pulang ya saya copot kan itu. Secara tidak langsung dia udah merugikan nama baik saya, benar nggak? Nah, tapi saya nggak apa-apa lah. Yang penting saya jangan jolim sama orang aja. Betul. Gitu. Orang mau jolim ke kita, silakan aja. Saya mau punya Allah. Apapun kita pasaran sama Allah, harta, tahta, jabatan itu milik Allah, titipan dari Allah. Ya, betul. Itu aja. Masya Allah. Nah terus kedua, memang pada saat itu saya pernah diundang oleh pihak BBWS Bandung. Secara kooperatif saya datang sebagai Indonesia yang baik datang. Tapi dengan datang ke saya ini, ke sana itu ke Bandung, bukannya dapat solusi apa-apa, malah
tidak enak buat saya. Dan situ saya suruh tanda tangan, sudah suruh menghentikan aktivitas di sini. Itu. Saya tanya alasannya apa? Aneh. Nah, kata pihak orang BBWS, katanya di sini bahaya, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kami pihak BBWS takut disalahkan oleh pemerintah seolah membiarkan. Kata saya mudah, ini kan udah berjalan lama, bikin aja pernyataan dengan saya. Apa ada hal-hal yang tidak diinginkan di luar tanggung jawab BBWS? Tanggung jawab pengelola saya, benar nggak? Betul, Pak. Saya udah berjalan puluhan tahun, saya jaga secara syariat. Ya hakikatnya milik Allah. Kalau sudah takdir mah jangankan kita, pesawat terbang yang sudah canggih, kapal pesiar kan sudah musibah, ya musibah. Benar nggak? Betul, betul. Nah, itu nggak bisa dihindari, udah takdir dari Allah. Iya, benar. Kita jaga tiap hari, kita rawat tiap hari. Kenapa sekarang udah puluhan tahun bilang masalah keselamatan? Oke. Benar nggak? Betul, betul. Kalau kita baru-baru Ya, itu, betul, betul. Ya, makanya saya anggap ini mah nggak ada kerjaan yang lain, gitu. Jadi bagaimana menurut kalian tentang masalah ini? Silahkan diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Kang Didi nggak punya kekuasaan bisa meringankan banyak orang. Kalau punya kekuasaan berarti bisa meringankan jutaan orang. Itu aja. Kata Pak Prabowo, bantulah banyak orang. Kalau tidak mampu, bantulah sedikit orang. Kalau tidak mampu, bantulah satu orang. Kalau tidak mampu, jangan bikin kesusahan orang. Sesungguhnya kebodohannya itu adalah kepandaian. Jadi negara ini tegak itu oleh tangan orang-orang bodoh. Dan negara ini rusak oleh tangan orang. Pinter ulah kabalingan. Artinya pinter suka minterin orang.